2-3 menit, tanya-tanya, ngobrol-ngobrol, ngapain. Ada yang menarik weekendnya? Ada yang menarik? Ada yang menarik? Tidak ada, semua weekendnya membosankan. Ada yang mungkin ke bright spot tanpa endorsing the event, cuman hits banget kayaknya. Oke. You may be seated, silakan duduk, silakan duduk. It's good to be in the house of God, right? Now, we're still on the series Every Day, okay? Every Day, dan ini udah bulan Juni, udah pertengahan tahun, dan biasanya Juni itu adalah waktu-waktu ujian dan tesis defense tuh sidang skripsi, bener nggak? Siapa yang lagi di masa ujian dan sidang skripsi? Ada beberapa tangan terangkat, yang tidak angkat tangan, gua nggak tahu atau udah selesai mungkin, atau belum. Buat yang belum, nikmati aja selagi masih bisa gitu kan. Buat yang di musim ujian, yang lagi skripsi, gua ingin katakan, tenang guys, nikmatin. Kenapa? Jangan kalian pikir bekerja lebih enak daripada kuliah gitu ya. Jangan kalian pikir bekerja lebih enak kuliah. Oke, itu another story. I have one question before we begin. What's your favorite restaurant? Restoran favorit? Enoki. Mantap. Apa lagi? Ada lagi? Solaria, oke Omi, boleh. Ada lagi? Cavales, Pizzeria Cavales. Oke, ada. Terang bulan? Rembulan, terang bulan martabak nggak sih? Ya itu gue juga suka gitu, tapi bukan restoran. Rembulan tadi apa? Di belakang. Bakmi Ahyung. Oke, Ahyung. Perlu ada ini nggak nadanya? Ahyung atau Ahyung? Enggak, enggak, oke. Oke. Well, I don't really have a particular restaurant yang gue favorit gitu ya. Tapi ada satu cuisine mungkin dibilang ya. Ada satu jenis makanan yang gue suka banget. Yaitu adalah kalau ngeliat gambarnya kelihatan nggak kira-kira ini apa? Italian, betul. I love Italian because mamma mia gitu kan. Enggak, gua nggak akan berusaha ngikutin nada mereka karena gua nggak tahu. But I just love Italian food and maybe part of it karena dulu waktu gue masih kecil, oma gue itu suka masakin kita pasta. Terutama satu itu spaghetti bolognese. Dan sampai sekarang jadinya walaupun gue suka ke restoran Italia, gue hampir nggak pernah pesen spaghetti bolognese. Kenapa? Karena gue takut rasanya nggak seenak yang oma gue bikin dulu. Jadi gue selalu pesen menu-menu lain, pizza lah, pastanya mungkin yang carbonara, tapi bolognese gue gak mau gitu. Karena I'm afraid it will ruin my memory of my grandma gitu, kurang lebih. Nah, dan yang terbaik biasanya kalau makan ke tempat restoran gitu ya, jarang ada yang makan sendiri, bener gak? Restoran ya, bukan ngomongin beli kue tiaw di depan rumah, bukan. Kalau kita sampai ke restoran, biasanya nggak sendiri, bener gak? Usually we bring the people that we love, people that we care about, bener gak? Makanya udah cukup, ini keluarga gue kadang sampai ngejek gue juga gitu. Kalau gue ada gue atau anggota keluarga gue yang ulang tahun, gue punya courtesy, gue punya habit untuk traktir mereka gitu. Nah untungnya sih keluarga gue nggak pemilih makanan gitu ya, jadi bukan mentang-mentang mau ditraktir mereka kayak kita mau steak. Untungnya nggak gitu, jadi they let me choose biar gue yang pilih. Karena gue yang pilih, restoran apa yang paling sering gue pilih? Restoran Itali. Sampai ada dulu di BSD, zaman dulu nih ya, itu belum terlalu banyak restoran Itali. Jadi kita masih suka ke Ion, di situ ada tempat makan Itali gitu ya. Gue gak usah sebut mereknya karena gak di endorse gitu ya. Nah itu kayak selalu tuh kalau udah waktunya ada yang ulang tahun di keluarga gue bakal bilang, pasti Yos bakal pilih ini lagi. Pasti bakal ini lagi. Nah
Apa sih hubungannya sama series ini gitu ya? Here's the thing. Waktu kita makan, biasa kita nggak makan doang. Biasa makan di restoran akan 2 jam, 1,5 jam. Bener nggak? Jarang tuh makan di restoran 15 menit pulang. Jarang. Makanannya aja jadi mungkin 15-30 menit. Bener nggak? Kita nunggu buat makanannya. Jadi ada faktor lain tuh yang terjadi. Ada hal-hal lain yang terjadi di restoran itu. Yaitu apa? Yaitu percakapan. We talk a lot. Right? With those who come with us. Either with friends or family. Kita ngobrol. Nah, apa hubungannya sama series ini? Well, in this series kita mau belajar lebih mengenal Tuhan. Dan last week gue suka banget Covino bawain soal apa? Scripture. Read the scripture every single day. It's one way of knowing God. And the other thing, ini yang kita akan bahas hari ini. Salah satu cara lain untuk kita kenalan sama Tuhan adalah dengan kita berbicara sama Tuhan. We talk to God through prayers. Berdoa. Now, waktu bilang doa, gua yakin beberapa dari kita di sini akan berpikir seperti ini. You know what? Prayer, itu mah fake. Fake. Palsu. It's formal. Wah, itu kayak harus ada kata-kata seperti ini, harus pokoknya ada template-nya. And therefore, it's not personal. Itu ya udahlah, namanya orang Kristen berdoa, ya udah emang gitu. Tapi kita nggak memaknai doa itu sendiri. Some of us think about prayer this way. And why? Why? Because we maybe are taught that way. Kita diajari seperti itu. Atau kita melihat contoh seperti itu. Waktu kita berdoa misalnya orang-orang di depan. Misalnya waktu pray day. Waktu tadi di ibadah. Berdoa tuh kayaknya kayak gitu. Jadi kita merasa bahwa kita harus mencontohkan hal itu dalam doa pribadi kita juga. Ketika kita ingin berbicara dengan Tuhan, kita harus menjadi seperti itu juga. Now, in this series, in this particular sermon this week, gue ingin kita coba melihat doa dari sudut pandang yang lain. Yang pertama, gue mau kita berbicara soal Daud. Kita melihat contoh Daud. I'm gonna read a verse, okay? This is from Psalm 22, verse 1 until 2, okay? Mazmur 22 ayat 1 sampai 2. I'm gonna read it out, okay? My God, why have you abandoned me? Why are you so far away when I groan for help? Every day I call to you, my God, but you do not answer. Every night I lift my voice, but I find no relief. Here's the thing. Ini Mazmur Daud. Daud di pembahasan di kitab lainnya dikatakan Daud itu adalah a man after God's own heart. Can you imagine? Daud ini orang yang dekat banget sama Tuhan. Sedekat itu. Jadi waktu Daud berdoa, waktu Daud berkata-kata dengan Tuhan, berbincang dengan Tuhan, kayaknya sebagai orang Kristen kita wajib belajar dari Daud. Ini orang yang satu yang paling dekat sama Tuhan loh. Dan di Mazmur ini, coba deh teman-teman perhatiin. My God, Tuhan, gua udah cari setiap hari muka lu. Tapi lu gak jawab gua. Can you feel the disappointment? Bisa ngerasain gak? Daud bukan, Tuhan, gue lagi butuh Tuhan, gue ke gereja. Enggak loh, dia bilang apa? God, every single day I come to you. But I found no answer. Gue gak dapat jawaban. Tuhan, ini setiap hari stress level gue nih
way up there, di atas sana. Tapi ketika gue datang ke Tuhan, gak ada satupun kelegaan yang gue rasakan. Can you imagine? Daud, bayangin deh Daud ngomong hal kayak gitu ke Tuhan. Nah, jadi teman-teman bisa bayangin gak? Kalau Daud aja merasa seperti itu, apalagi kita. So, it's not weird if you try to find God every single day, yet you still feel that God is not there. Karena itu yang dirasain Daud. And when you see this prayer, you know there's nothing fake about this prayer. Gak ada sesuatu pun yang palsu dari doa ini. Dan gue akan bacakan Mazmur lainnya. From Psalm 17 verse 1. Oh Lord, hear my plea for justice. Listen to my cry for help. Pay attention to my prayer, for it comes from honest lips. Tuhan, gue datang ke lu. Gue ngeluh, gue bawa semua masalah gue. Bahkan mungkin gue protes ke lu. But one thing God, I'm honest. Ini jujur. Gue datang ke lu bukan dengan fake anything. Gue gak palsuin apapun. This is how I feel. Ini gue benar-benar ngerasain kayak gini Tuhan. God, you can scold me, Tuhan bisa marahin. Karena kata-kata gue mungkin lancang. But it's honest, God. So if we learn one thing about prayer, you know what? Prayer comes from honesty. David's prayer comes from honesty. Dan apa maksudnya kejujuran? Honesty means it comes from a place of vulnerability. Berarti doa itu juga datang dari tempat kehancuran. You know what? Sometimes we think kalau lagi bahas ini gitu ya. Wow, berarti kalau kita sedih baru kita datang ke Tuhan. Kalau kita hancur, kita datang ke Tuhan. Enggak juga. Do you know if you can achieve all the things in the world, you can still feel empty. So when we come to God, we come with honesty, we come from a place of vulnerability, even we have all things put together, kalaupun kayaknya hidup kita baik-baik aja. But we know that there's ini bahasanya, kalau gak salah dari, gue lupa, salah satu ilmuwan pernah ngomong kayak gini. Isaac Newton atau Pascal, gue agak lupa. There's a God-sized hole in our soul. Ada lubang yang ukurannya hanya bisa diisi oleh Tuhan di jiwa kita. So, there's nothing fake about prayer. It comes from honesty. It needs to come from honesty. And now we're going to look at other example. Kita mau lihat dari cerita lain, gue akan ambil dari kitab Ayub. Ini gue belajar dari Tim Keller, Timothy Keller, salah satu teolog yang gue sangat hormati. Penjabarannya soal banyak hal sangat bagus, nanti teman-teman juga bisa cari kalau mau di rumah. Rest in peace by the way, sudah meninggal tahun lalu. Ayub, gue akan coba summarize dulu buat teman-teman yang mungkin gak terlalu ngerti konteksnya. Ayub ini manusia yang unik. Bayangin ada satu kitab ditulis di Alkitab hanya untuk satu orang ini bernama Ayub. Can you imagine? Satu kitab untuk satu orang. Satu kitab. Dan khusus. Mazmur aja gak semua Mazmur punya Daud loh. Kalau teman-teman baca, oh ini Mazmur Asaf gitu ya. Ada Mazmur, ya jadi nggak satu kitab fully buat Daud. Tapi ini satu kitab full menceritakan kisah hidup Ayub. Dan Ayub ini di opening langsung dibilang, Ayub ini orang yang perfect. Alright? Takut akan Tuhan. Oke? Family man. Karena waktu anaknya pesta,
Dia akan doa ke Tuhan, dia akan persembahkan korban bakaran. Tahu kenapa? Tuhan, gue takut anak gue waktu pesta dosa. Jadi gue minta ampun ke Tuhan. Jaga-jaga aja. Can you imagine what a family man is? That kind of guy is a family man. Dan bukan cuma itu. Dia kaya raya. Kaya raya. Who doesn't want to be rich? Right? Nah terus, itu openingnya. Menarik nih, abis itu dari opening di bumi, bergerak ke surga. Di surga terjadi pembicaraan antara Allah dan iblis, setan. Allah bangga-banggain Ayub. Dia bilang ke iblis, "Oi, iblis, lu tahu nggak ada satu manusia namanya Ayub. Ini the best that I have." Can you imagine? The best that I have. Nah, menarik nih, di sini setan counter Tuhan. Oi, ini gue ambil dari bahasa Indonesia masa kini karena lebih mudah dimengerti. Oke, gue akan bacakan. Tetapi si penggoda menjawab, "Woi Tuhan," gitu kan, dia jawab nih, "tentu saja Ayub menyembah engkau, sebab ia menerima imbalan. Dia, keluarganya, dan segala kekayaannya selalu kau lindungi. Pekerjaannya kau berkati, dan kau beri dia banyak ternak, cukup untuk memenuhi seluruh negeri." Jadi bisa bayangin kekayaan satu negara dipegang satu orang. This is the kind of man Job was. Oke, ini Ayub nih. Ya, bayangin nih. Tetapi seandainya segala kekayaan itu kau ambil, pasti dia akan langsung mengutuki engkau. Pasti. Kalau segalanya engkau ambil, pasti dia akan mengutuki engkau. Oke, Tuhan bilang, "Fine, you do anything. Tapi jangan cabut nyawanya. Terserah mau ngapain, bebas. Jangan cabut nyawanya." Lalu beneran terjadi musibah di kehidupan Ayub. Waktu terjadi musibah ada 3 teman yang datang ke dia. Mulai ngobrol-ngobrol gitu ya. Ini kitabnya panjang banget, obrolannya panjang banget. Gue gak akan go into the detail, silahkan nanti bisa baca sendiri di rumah kalau tertarik. Tapi yang menariknya, kita lagi bahas soal doa kan. Ayub dalam cerita ini, ngomong juga ke Tuhan banyak hal yang bahkan borderline atau mungkin udah emang inappropriate. Tidak seharusnya dikatakan ke Tuhan menurut standar orang Kristen pada umumnya. Gue akan ambil satu contoh aja. Di Ayub 3 dari BIMK Bahasa Indonesia Masa Kini, judul perikopnya aja kayak gini ya. Kalau teman-teman baca, judul perikopnya itu keluhan Ayub kepada Allah. Keluhan. Oke, ayat 1. Kemudian Ayub mulai berbicara dan mengutuki hari kelahirannya. Can you imagine, bisa bayangin gak sih gimana perasaan Ayub? Udah dia tadinya taat, dia tidak ada cacat celah. Dan ini yang gue juga ingin sampaikan, kehidupan seorang Kristen bukan soal, wah selalu diberkati, selalu punya semuanya enak. No, it's about our faithfulness. Dan kita mau belajar dari Ayub. Di akhir kitab Ayub, gue akan time skip aja. Tuhan memang menegur Ayub akan perspektifnya. Dan Ayub di akhir hidupnya bertobat, dia bilang, "Oke Tuhan, gue nyerah. Emang ini kedaulatan Tuhan." Ada satu ayat populernya kurang lebih berkata seperti ini. "Dahulu aku mengenal Tuhan dari perkataan orang lain, tapi sekarang aku mengenal Tuhan secara pribadi." Itu Ayub katakan di tengah titik terendah hidupnya. Bukan di atas sana ketika dia punya semua kekayaan di dunia. Well, di akhir hidupnya Tuhan memulihkan kehidupan Ayub.
mengembalikan semua yang dimilikinya. Dan Tuhan gak dendam, marah atau apa sama Ayub. Padahal tadi kita baca apa? Kita baca Ayub mengeluh kepada Tuhan. Bukan cuma mengeluh, Ayub apa? Mengutuki hari kelahirannya. Tapi kok Tuhan kayaknya kok Tuhan gak marah? Bahkan kalau teman-teman baca di kitab akhir Ayub, Tuhan marah dengan jelas tertulis dikatakan Tuhan marah justru kepada 3 temannya. Kok Tuhan gak marahin Ayub ya? Kenapa ya? Here's the thing. Waktu Ayub dalam segala kelemahannya itu, dia protes ke Tuhan, dia menyampaikan keluhannya, bahkan dia tadi bilang mengutuki hari kelahirannya. Tapi tahu teman-teman apa yang Ayub tidak lakukan? Do you know? You know what? Ayub tidak lari dari Tuhan. Job stayed with God. Despite all the bad things, and he said it all. He said it all to God. Tuhan, lu gak adil. Tuhan, you know what? Why am I here? Mending gue gak usah lahir. Tarik aja, ambil nyawa gue. Buat apa gue di sini? But you know what? Job didn't do? He didn't run away from God. He stayed in His presence. Ya, dia bercakap-cakap dengan temannya. Dia juga ngeluh ke temannya. Tapi dia gak pernah satu kali pun memalingkan mukanya dari Tuhan dan bilang, oh God, I'm gonna leave you. I'm gonna leave you once and for all. Goodbye. This is it. I don't believe you. No. He kept on believing. Dia komplain, dia marah, dia nyerang Tuhan, yang ngutukin hari kelahirannya, tapi dia tidak menjadi murtad. Dia tetap percaya sama Tuhan. Dia tetap ngomong semua hal itu ke Tuhan. So, what's the key takeaway? Here's another thing about prayer. Prayer is about humility. It's an act of humility. It is an acknowledgement that we don't know what's best and we don't know the rest. Pernah gak waktu teman-teman di sini, kita semua masih kecil, gue yakin pasti ada satu kejadian, satu masa, kita gak bisa melakukan sesuatu. Misalnya buka toples gitu ya, kan dulu masih kecil gak kuat gitu kan. Atau TV rusak, ya dulu waktu kita kecil mungkin masih zaman TV gitu ya. Gak bisa nyalain gitu kan. During those moments, biasanya kita akan datang ke orang yang lebih dewasa. Benar ya? Ya most likely orang tua. Lalu kita akan bilang kurang lebih kata-katanya gini. Pah, mah, aku gak bisa fill in the blank. Gak bisa tadi buka toples lah, gak bisa nyalain TV, apa. Kita bisa ngomong banyak hal. Nah yang berikutnya, ada permintaan. Bisa tolong bantuin gak? Bener gak? Ini menarik. Sebenarnya ada 2 pernyataan di dalam satu kalimat itu. Waktu anak itu ngomong, Pah, Ma, aku gak bisa A. Dia mengakui bahwa dia tidak bisa. So, it's an honesty. That kid is being honest with his parents. Dia bilang, gak bisa, aku gak bisa. But the other thing, the asking for help is about humility. Karena hanya orang yang mau cukup merendahkan hatinya yang mau minta tolong. But during our development, kita lupa dan terkadang kita nggak jujur. Let alone ask for help. We think we can do it all. Oh, kita kan udah dewasa. While, again, prayer is an acknowledgement that we don't know the best and we don't know the rest. Prayer is both honesty and humility. So, here's the thing about Job.
Job never left God's presence. He was complaining, even cursing in front of God. But Job kept on praying. Ayub tetap berdoa. Ayub nggak peduli apa isi doanya. He prayed anyway. Dia doa aja. So we learn prayer is an act of humility. So to wrap it up, we learn that honesty and humility is the building block of prayer. Kejujuran dan rendah hati merupakan fondasi dari doa. Bukan kata-kata yang bagus. Bukan suara yang wah bikin jadi nangis. Atau wah bikin jadi suara sorak-sorai. No. It's the best prayer is the honest prayer. Prayer with a heart of humility. So, what I want to say, gue ingin bilang, karena kita udah tahu bahwa berdoa sesimpel butuh kejujuran kita dan kerendah hatian. So you know what? You can pray every single day. It shouldn't be a burden. It's not our obligation. Because I'm just being honest with my God. That's it. Tuhan, hari ini, gila gue seneng banget loh Tuhan. Karena ternyata gue dapet nilai A di mata kuliah yang gue kira gue gak lolos. Kayaknya ini Tuhan deh. Tuhan, you know what? Hari ini, kayaknya I'm about to leave the ministry. Kayaknya gue akan keluar dari pelayanan deh Tuhan. You can say all those things to God. I'm gonna wrap it up with this verse from 1 Peter 5, right? This is from Amplified Version. 1 Petrus 5. Dikatakan, therefore humble yourselves under the mighty hand of God. Set aside self-righteous pride so that he may exalt you to a place of honor in his service at the appropriate time. Casting all your cares, all your anxieties, all your worries, and all your concerns once and for all on him. For he cares about you with deepest affection and watches over you very carefully. Therefore, tahukah bahwa ketika kita baca ini kita perlu ngerti bahwa ayat ini adalah hubungan sebab akibat. Tahu hubungan sebab akibat? Ada sebab, baru ada akibat. Oke? Apa sebabnya di sini? What's the cause? Cause-effect relationship. Tahu nggak cause-nya apa? Dan ini kadang orang agak sulit mengerti ya. Baca ayat ini indah, tetapi gue pengen coba breakdown lebih jauh. Therefore, humble yourself. Therefore, jadi rendahkanlah hatimu. Milikilah hati yang mau diajar. Hey, be humble. Jadilah rendah hati. Itu sebab atau akibat? Kita nggak bisa tiba-tiba jadi rendah hati kan? Rendah hati keputusan yang harus kita buat. I wanna be humble. Jadi itu sebabnya. Apa akibatnya? Here's the interesting part. The effect when we humble ourselves in front of God so that he may exalt you to a place of honor. Okay? That's one thing. Dan mungkin itu keren gitu ya. Wah, honor. Siapa yang mau dihormati orang? Atau lebih seneng diinjek-injek orang? Oke, nggak ada ya. Kita semua pengen lah ya dihormati. We're human. What are you talking about? But it doesn't stop right there. Nggak cuma honor. Dibilang, casting all your cares. Ada penjelasannya nih. All your anxieties, all your worries, and all your concerns once and for all on him.
Casting all your cares. Kita berpikir bahwa, oh kita harus, jadi insecurity kita, anxiety kita, kalau kita lagi khawatir, kita bawa ke Tuhan. Oh oke, kayaknya itu hal yang harus gue lakukan. Tapi kalau teman-teman lihat, ayat ini tadi berbicara cause, effect, relationship. And the first part, the cause, hal yang menjadi sebab adalah humble yourself. Then, setelah itu baru ayat ini berbicara soal apa? Casting all your cares. Here's the thing guys, you cannot cast your cares on God if you're not humble. Karena you cannot let God do the thing for you if you still want holding the steer. Kalau teman-teman mau yang jadi, the drivers, teman-teman mau yang jadi, gua pemeran utamanya. Ya teman-teman gak bisa bawa kekhawatiran teman-teman ke Tuhan. Tuhan gak bisa ngapa-ngapain. Only and only when you humble yourself. Ketika teman-teman, kita semua di sini mau merendahkan hati kita, baru Tuhan bisa beracara. And that's the thing about prayer. We come with a heart of humility. Kerendah hatian. Tuhan, I don't know it all. I don't know what's best for me. You know. I don't know the rest of my life, but you know. So I'm gonna be humble. And I believe all my anxiety, all my worry, you're going to take care of it. Kita berpikir kadang kita yang harus deal with the anxiety. Oh Tuhan nih gue punya anxiety, gue mau bawa ke Tuhan. Nggak salah. But try a better way. Humble yourself. Because when you're humble yourself, not only we talk about honor, but we talk about a worry-free, an anxiety-free kind of life. Who doesn't want that? I want that kind of life. So, the cause is humble yourself, but the effect is cast all your cares on Him. All your anxieties, all your worry, all your problems, all your troubles. Semua jadi kita bisa lempar ke Tuhan kalau kita merendahkan hati kita. God doesn't want you to have anxiety or worry or concern. So, can you please give prayer a try? A different kind of prayer. An honest prayer. A prayer with humility. Coba minggu ini some ideas, beberapa hal yang kita bisa coba. Kalau teman-teman bingung, teman-teman ini bahkan pertama kali mungkin berdoa, mungkin. Coba bisa, yang pertama, simply thank God. Berterima kasih aja sama Tuhan. Tuhan, coba pikirin all the good things that you have. Tuhan makasih tadi pagi bisa makan bakso. Oh iya, bisa makan bakso berarti punya duitnya. Makasih Tuhan, punya duit, bisa beli makan. Tuhan abis itu ke gereja, ketemu teman. Makasih masih punya teman. It's that simple. Next, get honest with God about what's on your mind. Ya udah habis itu jujur aja apa yang lagi teman-teman pikirin. Apa yang lagi teman-teman rasain. Then, talk to God about what you need. Baru ngomong, Tuhan gue butuh ini, gue butuh ini, gue butuh itu. And finally, trust God with your prayers. Okay, now after talking about this, mungkin ada juga teman-teman yang akan datang gitu ya ke small group leadernya. Ci, life is good, everything is fine, I have it all put together. Semuanya okay. Jadi kayak gue gak banyak masalah deh. Perasaan gue ya happy go lucky juga. Jadi gue juga bingung. Tadi bawa masalah ke Tuhan, bawa anxiety ke Tuhan, gue gak relate. Oke, kalau teman-teman gak relate, here's a challenge for you. Pray for other people. Pray for other people. Coba tanya ke orang. Bahkan
teman di kampus, di kerja. Coba tanya gini, ini akan jadi pertanyaan yang aneh, tapi membuat your friend, teman-teman kalian, akan mikir. Coba tanya gini, hey, I want to pray for you. Is there anything I can pray for you? Coba tanya, gue mau berdoa buat lu. Ada sesuatu yang lu mau gue doain? Apalagi kalau teman-teman, if your friends, kalau teman-teman kita itu bukan orang yang suka berdoa, percayalah, mereka akan kayak, what? Hah? And when that happen, usually, ini yang gue temukan ya, yang gue sering temukan, usually, mereka sebenarnya butuh didoain. Kalau mereka udah mulai, doain gue. Try to ask. Ya, karena gue ngomong gini, karena gue tahu anak FLCC kan hebat-hebat, baca Alkitab tiap hari, berdoa tiap hari. You guys are awesome, right? So if you're feeling, ini sermon cetek banget. Okay bro. How many people have you prayed for? Dan bukan doa, ini bukan doa ini yang gue maksud ya. Kunci pintu, ya kan? Tuhan, gue berdoa buat si A, si B, si C. No. You pray in front of them. Speak life to them. Coba kasih kata-kata kehidupan buat orang. Doa di depan orangnya. Not behind their back. They don't know if you're praying for them. Right? So, my last verse, in the same way, the Holy Spirit helps us when we are weak. We don't know what we should pray for, but the Spirit Himself prays for us. He prays through groans too deep for words. Kalau teman-teman sampai di titik bingung, gimana ya, gue harus ngomong apa, gue doa apa? You just have a silent moment and let the Holy Spirit do His job. Karena teman-teman tahu nggak, bahkan datang ke Tuhan nggak perlu dengan kata-kata. Karena ketika Yesus diangkat ke surga, Yesus berjanji akan memberikan Roh Kudus kepada setiap kita. Dan Roh Kudus itu yang dari ayat ini kita tahu, Roh Kudus berdoa untuk kita menaikkan doa-doa ke Tuhan yang kita sendiri mungkin tidak bisa doakan. So, my last slide. Pray with honesty, pray with humility, and pray every single day. Amen? Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita mau sama-sama berdoa. Alright, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur atas kesempatan yang Kau berikan di hari Minggu ini, kami sudah bisa mendengar kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami berdoa biarlah mulai dari hari ini kami memiliki perspektif yang benar terhadap doa. Kami tidak datang kepadamu Tuhan dengan formalitas, dengan kepalsuan, tapi kami datang dengan kejujuran, dengan kerendahan hati Tuhan. Karena kami ingin memiliki hidup yang tidak dikuasai oleh kekhawatiran. We want the worry-free life. We want an anxiety-free life. So we want to humble ourselves in front of you. Kami rendahkan hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Dan kami biarkan Engkau yang mengambil alih. We let you take control. God, here's our life. Tuhan, ini hidup kami. Pakai sebagaimana Engkau mau. Kami serahkan hidup ini ke hadapan-Mu. Kami tahu Tuhan, you know the best, you know the rest. Engkau tahu yang terbaik, Engkau tahu akhirnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. This sermon may end, firman Tuhan ini mungkin selesai. Tapi Tuhan, aku berdoa mulai dari hari ini, seminggu ke depan, bahkan sampai seterusnya. Biar Roh Kudus Engkau yang terus menguatkan kami untuk terus berdoa, memiliki konsistensi membangun hubungan kami dengan Tuhan.
Tuhan, aku berdoa agar komunitas ini menjadi komunitas yang dekat dengan Tuhan, yang berdoa kepada Tuhan setiap hari. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Tuhan, sekarang kami juga yang berdoa Tuhan untuk gereja di mana kami berada. Kami mengucap syukur untuk gereja Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Kau yang akan terus menambahkan jiwa-jiwa ke tempat ini. Kami percaya Tuhan, kami akan melihat gereja Tuhan semakin berdampak untuk kota, bangsa di mana kami berada. Kami percaya Tuhan, dari gereja ini akan lahir kebangkitan rohani Tuhan. Kami akan lihat perubahan di bangsa ini Tuhan. Kami juga yang berdoa untuk bangsa Indonesia Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa bangsa ini ada di tangan-Mu. Kami berdoa untuk pemerintahan baru yang terpilih. Kami percaya roh takut akan Tuhan akan turun. Kami berdoa Tuhan, we pray for peace, for blessing over this nation. In the name of Jesus. Terima kasih Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk setiap keluarga dari jemaat-Mu, untuk setiap pekerjaan, kuliah, apapun yang kami lakukan. Tuhan, kami percaya penyertaan-Mu, perlindungan-Mu sempurna dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Teman-teman, mari kita semua angkat tangan kita mau terima berkat yang terbaik dari Tuhan. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah sekolah, kuliah, pekerjaan, usahamu, apapun yang kau lakukan akan Tuhan buat berhasil. Kau akan menjadi kepala dan bukan ekor, kau akan menjadi terang dan garam Tuhan dimanapun kau berada. Biarlah kiranya berkat yang terbaik dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus, dan penyertaan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai dari hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Mari semua yang percaya sama-sama katakan, amin. Alright, I'm gonna hand it over to the service team.